Menurut pasal 25 ayat 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 55 ayat 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dan juga penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 70 Pitsus TPK 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amal selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana mana diatur dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan di PT Timah yang melibatkan Harvey Muiz, begitu Tribuners. Jadi Komisi Yudisial ini masih mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, yaitu hanya 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi tata niaga timah, di mana Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito mengatakan kalau pihaknya akan kembali memanggil pihak pelapor untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik majelis hakim, begitu ya. Namun Joko juga tidak menjelaskan siapa pihak pelapor yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim perkara Harvey Muiz ini. Jadi Joko hanya menerangkan bahwa pemanggilan terhadap pelapor ini merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan ini berhalangan hadir. Dan diketahui Tribuners bahwa sebelumnya KY masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz, di mana Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat yang diketuai oleh Hakim Eko Arianto ini sedang menjadi sorotan publik karena memberikan vonis ringan kepada terdakwa dari kasus korupsi timah tersebut. Di mana anggota sekaligus juru bicara KY Mukti Fajar ini mengatakan pihaknya masih melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama proses persidangan kasus tersebut, dan saat ini KY juga sedang mencari bukti tambahan nih Tribuners sebelum memutuskan untuk memeriksa para hakim. Mukti juga menuturkan bahwa sejauh ini bukti yang dikumpulkan tim KY didapatkan dari hasil pemantauan sidang dan juga pemeriksaan saksi, namun ia tidak mengungkapkan soal bukti baru yang didapatkan oleh pihaknya. Jadi dijelaskan bahwa Komisi Yudisial nantinya akan mengusut dugaan pelanggaran etik hakim itu hingga tuntas karena vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa ini sudah memicu protes dari masyarakat gitu. Tadi Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini baru saja membacakan putusan banding untuk terdakwa Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga timah. Tadi untuk sidang ini